"Bapak nganter siapa?" katanya. "Nganterin anak ini yang meninggal, ini rumah saya," katanya gitu. Kata dia, "Ini rumah saya." Oh, gue bilang teh, kata gue rada aneh ya, maksudnya gimana ini ya, gue bilang, apa tuan rumahnya ada dua apa gimana? Coba deh katanya sebutin, Bapak nganterinnya kayak orang kayak gimana? Akhirnya gue sebutin kan ciri-cirinya. Pokoknya yang paling saya ingat, teh ada dia pakai gelang Pak di sini kata. Gelang panjang ya kayak ular katanya melingkar. Iya yang kayak ini apa India gitu Pak. Ya itu anak saya katanya. Anak saya belum nikah kata dia gitu. Jadi belum punya anak dan ini yang meninggal itu ya itu katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber bercerita lebih panjang lebar lagi, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik seputar mistis dan petualangan, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang kami cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Fajar, ketemu lagi kita setelah sekian lama nggak ketemu Bang ya. Kita udah berapa bulan ya nggak ketemu Bang? Ada setengah tahun ya? Enggak lah, terakhir kurang lebih 4 bulanan yang lalu lah. 4 bulan. Oke, jadi sekarang Bang Fajar nih mau menceritakan yang mana nih Bang? Kalau yang sekarang pengalaman horor waktu jadi ojol. Jadi ojol. Iya. Wih, ojol malam-malam gitu serem banget nih kayaknya. Ditahan dulu Bang. Tapi sebelum Fajar bercerita lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Fajar, buat menyingkat waktu, mungkin langsung aja kali Bang ya. Oke, untuk kali ini gue cerita pengalaman horor waktu jadi ojek online ya. Sebenarnya sih ini cerita gua keep karena gua keepnya apa ya? Rada gimana ya buat gua rada dibilang trauma ya, udah nggak bisa berkata-kata lah waktu itu. Gue nggak percaya gitu bisa nyampe kayak begitu, intinya kayak begitu. Sebenarnya ada beberapa kalau di kejadian apa ojek online itu, apalagi kalau gue kan senengnya ngojek malam, ngalong gitu kan. Banyak sih kejadian-kejadian yang nggak masuk akal, yang ganjil. Cuman kalau untuk yang lainnya paling gue mikirnya order fiktif gitu. Paling mungkin order fiktif kayak nganter barang ke rumah kosong gitu, ngejemput orang nyampe situ nggak taunya kuburan gitu kan. Kalau kayak begitu sih nggak gue terlalu ambil pusing ya. Gue mikirnya mungkin order fiktif, gue mikir positif aja. Cuman ada kejadian 2 kali ya, yang paling gue ingat itu kejadian horor. Ada 2 kejadian yang sampai sekarang gue nggak lupa lah intinya kayak begitu. Jadi waktu itu tahun 2014 lahirlah anak gue yang kedua nih. Oke. Jadi 2014 tuh gue punya anak 2. Otomatis kan gue pikir beban hidup makin banyak nih ya, pengeluaran makin banyak gitu kan. Gue mesti punya sampingan nih. Waktu itu udah kerja sebenarnya gue. Cuman 2014 sudah ada anak 2. Gue mikirnya pengeluaran akan makin banyak, berarti gue mesti punya pemasukan lain gitu kan. Nah waktu itu lagi mulai awal-awal nih, lagi rame-ramenya ojek online itu baru masuk kalau nggak salah, belum banyak juga yang ikutan. Nah kan untuk yang apa dua
aplikasi itu kan wajib ya pakai atribut, pakai jaket. Oh ya. Sedangkan gua punya aturan di tempat kerja itu nggak boleh karyawannya itu ngojek online. Kalau ketahuan itu sanksinya diberhentiin tanpa pesangon. Akhirnya waktu itu gue serba salah juga. Akhirnya ngobrol-ngobrol, ternyata ada satu aplikasi nih. Nggak apa-apa ya disebutin, orang udah nggak ada juga, udah bangkrut, udah diakuisisi juga. Ada satu aplikasi Uber tuh, dia kan nggak wajib pakai atribut. Udahlah, gue daftar aja ke situ. Emang bedanya itu tarifnya tarif rakyat jelata lah Ya, rasanya murah gitu ya, banget ya. murah meriah. Orang apa jarak 5 kilo aja bisa cuman bayar 2.000 perak waktu itu loh. Udah tuh, gue daftar lah Uber. Daftarnya pun gampang kan. Nah, gue daftar Uber, singkat kata gue mulailah ngojek. Ngojek tuh dari tahun berapa ya? 2014 akhir kalau nggak salah. Sampai 2015 sekitar 1 sampai 5 bulanan itu masih aman. Begitu masuk 2015 untuk bulannya gue lupa. Yang jelas waktu itu musim hujan kayak sekarang. Nah, gue lagi dapat orderan nih. Gue lagi narik waktu itu libur kerja, gue narik dari pagi. Begitu nyampe masuk sore. Kan kalau ojek online kayak begitu ya, Bang. Dia dikasih orderan pertama kemana nih? Misalkan dikirim ke Jakarta. Nah, udah kita nggak pulang di situ tuh, nguplek aja muter di situ. Nah, waktu hari itu gue dapet di wilayah Salabenda, Jalan Salabenda, Jalan Raya Parung, Bojongsari, tembus Tangerang tuh. Itu kan jalan mobil lumayan kayak Bantar Gebang kan, mobil-mobil gede banyak gitu. Udah gitu jalan 2 jalur dan kenceng-kenceng juga. Gue di situ dari jam abis lohor lah, gue di situ bolak-balik nganter penumpang. Sekitar sore gue dapet lah orderan ke Bojongsari. Waktu itu ngejemput kalau nggak salah dari daerah Tajur Halang. Gua nganter ke Bojongsari. Nah gua nganter biasa nggak ada apa-apa. Begitu pulangnya lagi daerah kalau nggak salah masih daerah Jampang gitu ya. Gue lupa deh daerahnya. Pokoknya masih jalan raya itu. Gue ngeliat rame nih di depan, rada macet jalan kan. Gue bilang ada apaan kata gue. Begitu gue lewat, gue ngelirik, itu ada mobil truk apa sih kayak Puso yang suka bawa tanah tuh yang gede. Nah di bawahnya ini ada motor, Bang. Motor nancep gitu di baknya. Cuman gue nggak tahu itu orang apa, maksudnya cewek apa cowoknya gue nggak tahu ya. Cuman gue ngeliat dia nancep aja tuh, kepalanya masuk ke dalam. Jadi si motor tuh diem aja di situ. Gue lewatin aja kan, nggak ada yang berani nyentuh waktu itu. Nggak tahu, mungkin baru ya kejadiannya. Begitu gue lewat kan biasa ya, ojol juga banyak di situ kan. Akhirnya gue berhenti, gue tanya nih ada apa sih Bang, gue bilang. Jadi ternyata itu ada orang bawa motor, dia kondisi kan hujan gerimis, jalan licin kan. Dia mau nyalip angkot nih, ngambil kiri, kenceng kan posisinya. Mungkin nggak tahu pandangannya kabur apa gimana. Ternyata sebelah kiri ada itu mobil Puso lagi berhenti, udah dihajar sama dia sekaligus. Wah kata gue mati dong, gue gituin kan. Kayaknya mati katanya, udah nggak bergerak sama sekali kata dia gitu. Cewek gue gituin, iya katanya. Nah salahnya gue di situ, ini maaf ya buat para bikers cewek. Kan gue suka ngeliat kayak gitu ya, namanya cewek gitu kan, apalagi mama sen ke kiri belok ke kanan gitu kan. Jadi waktu pas kejadian kayak begitu kata gue, pantesan gue bilang cewek, kata gue gitu sih, gue bilang kalau cewek kata gue kalau bawa motor nyalip mobil segala macam nggak suka pakai perhitungan, gue bilang pada cari mati semua, gue gituin kan waktu itu tuh. Udahlah akhirnya gue balik tuh, udah gue masih biasa ngojek lagi di situ. Sekitar jam 7 gue dapat orderan, jemputnya di Ramayana Parung. Jadi waktu itu Bang, untuk aplikasi si Uber ini kita cuman bisa ngelihat nama customer sama titik penjemputan. Tapi untuk tujuannya kemana, ongkosnya berapa, itu nggak dikasih tahu. Kalau Uber itu kekurangannya di situ. Kita taunya begitu udah pick up, nyampe nih si customer naik, kita on trip, baru kelihatan tujuannya kemana, ongkosnya berapa, tarifnya. Kata gue, jemputnya di Ramayana Parung. Gue bilang, gue mau nge-SMS, dia udah nge-SMS duluan. Dulu waktu itu belum aplikasi Uber, belum ini ke WA lah. Kayaknya dia udah nge-SMS duluan. Begitu gue baca, Pak bisa nggak katanya gitu. Saya udah di cancel 7 driver kata dia gitu kan. Akhirnya kan asumsi gue nih, orang udah di cancel 7 driver berarti kalau nggak tujuannya jauh, gue bilang gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang lain nih kata gue kan. Kata gue, Mbak, yang pertama gue tanya udah pasti dong tujuannya. Emang mau kemana? Kata gue, tujuannya kemana? Udah kesini aja dulu katanya gitu. Sini aja dulu katanya. Kata gue, aduh, gue bilang teh tujuannya dulu deh kemana? Kesini aja dulu kata dia gitu. Ntar saya lebihin, dia bilang gitu kan. Udah tuh, gue sampai ke situ, gue tanya kan, Mbak posisinya di mana?
sesuai titik katanya, nanti saya pakai baju putih, celana pendek katanya, pakai kerudung katanya gitu kan. Begitu gue nyampe situ ada tuh, gue samperin kan. Gue nggak mau sebut namanya ya, serem lah kalau gue sebut namanya. Gue samperin, sebut aja lah namanya Mbak ya katanya gitu. Mbak ini mau kemana sih katanya, buka aja katanya. Begitu gue buka, bang, tujuannya Sukabumi. Jalan Jenderal Sudirman Sukabumi kan, itu jaraknya kurang lebih adalah 80 kilo. Kan lumayan bang. Aduh gila, gue bilang mana udah jam 7, udah gitu jalurnya jalur macet kan ke sana. Gue bilang, aduh mbak gimana ya jauh begini. Pak, saya minta tolong katanya. Saya baru dapat kabar barusan bapak saya kritis katanya di rumah sakit gitu. Saya harus pulang katanya gitu kan. Oh ya udah deh, gue bilang teh. Yaudah kata gue, ayo nggak apa-apa, nanti saya lebihin kata dia. Oh ya udah tuh dia naik. Nah gue kan kalau ngojek itu ya emang gue tipenya kayak begini ya, gue ngoceh mulu bang, nanya mulu. Itu gue dikacangin bang, gue kesel juga ya. Dia nggak ngomong, nggak nyautin gitu, jadi nggak ada respon. Gue ajakin ngobrol, gue tanya ya biasalah bapaknya sakitnya apa, ini dia nggak ngomong apa-apa. Gue bilang tadi di rumah sakit, ya. Jadi cuman jawabnya ya enggak aja gitu ya. Nah waktu itu gue nggak terus terang emang nggak terlalu lihat, cuman kalau dari perawakan dia agak gemuk bang. Jadi pakai kaos putih ada ketat segini, pakai celana segini nih. Yang paling nyentrik waktu itu dia pakai gelang di sebelah kiri, gelang panjang kayak gelang-gelang India tuh kan. Oh iya. Kayak ular gitu ngelingker panjang kayak begini. Nggak tahu dah itu emas apa imitasi, gue nggak tahu. Udah tuh gue jalan, itu kan perjalanan jauh coba bang. Dianya pasif gitu ya, gue kesel juga waktu itu sebenarnya, masa ya gue turunin tengah jalan gitu kan. Begitu nyampe wilayah Cibadak, kata gue, mbak, gue bilang saya mau isi bensin dulu ya kata. Oh ya udah berhenti dulu di sini katanya, saya turun di sini kata dia gitu. Kata gue ikut aja mbak ke dalam, kata gue ntar tunggu di dalam. Enggak, saya tunggu di sini aja. Itu belum nyampe pom bensin, entah itu tujuannya apa gue nggak ngerti lah. Dia minta turun sekitar 100 meter dari pom bensin. Cuman kalau dari pas antrian di pom bensin itu masih kelihatan tuh orang berdiri di situ. Gue masuk ngantri di pom, begitu gue nengok nggak ada bang. Ih kata gue tuh orang kemana? Gue sempet mikir jelek waktu itu, jangan kabur kata gue. Kan lumayan dari Parung ke Cibadak itu, gue kalau nggak dibayar ya. Kata gue suwe, gue bilang jangan kabur nih orang. Kata gue udah gue isi aja dulu bensin. Begitu kelar bayar, gue mau keluar, ada tuh dia lagi berdiri. Gue samperin lagi, gue bilang mbak kirain saya kabur. Enggak kata gitu. Lah tadi kemana kata gue. Pokoknya dingin bang ngomongnya. Ih gue ngeselin juga ya, kata gue nih orang kaya apa gimana sih, sombong banget gitu. Udah tuh begitu nyampe di tujuan Jalan Jenderal Sudirman kan. Wah alhamdulillah kata gue nyampe juga. Gue bilang kemana nih mbak, kata gue udah nyampe sini. Itu di depan katanya ada belokan masuk ke kanan kata dia gitu. Ntar kita masuk ke situ. Itu gue nyampe di situ sekitar jam setengah 11, jam 11-an lah. Akhirnya gue masuk ke situ, itu ternyata bang jalannya gelap. Jadi cuman masuk satu mobil. Waktu itu jam 11-an lah, kondisi masih hujan rintik-rintik. Itu rumah paling satu, ntar sisanya empang, kebon gitu ya. Oh jauh. Nah gue masuk ke situ, kan gue langsung punya pikiran, nih gue gimana ntar baliknya gitu loh. Orang motor cuman 1-2 paling ngelewat. Gue diem kan. Dia yang nanya tuh duluan, kok diem katanya gitu. Enggak, gue bilang mbak nggak apa-apa, takut katanya. Iyalah gue bilang teh, saya mikirin pulangnya ini gimana gue gituin kan. Mau saya anter lagi kata gitu. Ya kali mbak, gue bilang teh masa situ saya anterin ntar saya pulang dianterin lagi. Gue bilang anteran gimana ceritanya kata gue gitu. Udah dia diem aja tuh. Nah begitu udah nyampe satu rumah nih, itu rumah gede sendiri bang. Gue nggak tahu lah, maaf ya itu rentenir di kampung kali itu orang. Rumah gede sendiri dia. Gue ngeliat di sampingnya itu udah parkir angkot 2 gitu. Terus mobil, pokoknya rumah gede sendiri lah itu. Cuman ada bendera kuning waktu itu. Gue sih nggak pilih itu rumah dia ya awalnya. Akhirnya dia minta berhenti di sini katanya gitu. Jadi posisi rumahnya, ini rumahnya begini nih. Nah kayaknya ini depannya madep ke sana. Jadi gue datang dari pinggir sini. Ini pintu belakang, ada kandang-kandang kambing di belakangnya kan. Dia minta menetri di situ. Kata gue mbak, rumahnya yang ini kata. Iya kata. Gue kan langsung spontan mikir, oh bapaknya mati kali meninggal nih ya.
Gue innalillahi, gue bilang Mbak, ini bapaknya udah nggak ada gitu. Tunggu ya katanya. Udah tuh dia jalan tuh. Gue pikir waktu itu mungkin dia mau ngambil ongkos. Soalnya emang yang gue lihat dia nggak bawa tas, nggak bawa apa-apa. Jadi polosan aja gitu. Oh. Dia cuman pakai kaos, celana segini. Waktu itu gue sempet ngemikir ini orang nggak dingin apa ya. Terus pakai kudungannya itu putih, bunga-bunga merah sama hijau. Dikudungin pas gue jemput. Pikir gue kan karena hujan ya, dia takut kegerimisan gitu. Jadi cuman dikudungin begini sambil nunduk begini lah. Pokoknya yang gue lihat perawakannya agak gemuk. Jadi pipi ya gitulah, gembil lah. Dia turun, gue diem dong. Pikir gue mau ngambil ongkos. Nyampe sekitar 15 menitan dia nggak keluar. Ini gue standarin motor, gue ngerokok tuh. Mungkin di depan rumah dia ini, karena mungkin kan udah ada yang meninggal, jadi udah rame nih warga. Adalah salah satu warga anak muda waktu itu nyamperin. Karena dia nggak kenal kali ya, nih oh siapa mungkin ada di sini. Pak mau nyari siapa katanya. Kata gue lagi nungguin penumpang. Gue bilang saya tadi nganterin dari Bogor kata gue. Kayaknya anaknya ini yang meninggal. Dia diam kan. Maksudnya anaknya yang meninggal gimana? Iya ini kata gue. Ini rumah ini ada yang meninggal kan gue. Iya kata itu ada bendera kuning. Iya ini anaknya, saya nganterin anaknya kata gue gitu kan. Tadi dia cerita bapaknya lagi kritis gue gituin kan. Udah tuh dia diem aja. Nggak lama dia manggil orang tuh dari sono agak tua. Samperin. Kalau ngomongnya sih bahasa Sunda ya, gue terjemahin aja lah. Akhirnya nyamperin si bapaknya. Dia ngomong tuh sama si bapaknya. Ini katanya nih tukang ojek online kayaknya, tapi aneh kata gitu. Aneh kenapa katanya? Ya nggak tahu katanya habis nganterin anaknya yang meninggal kata gitu. Oh samperin kan, Pak, bapak nganterin siapa? Katanya. Ini gue bilang yang tinggal di sini kata gue, rambutnya emang kan kalau kudungannya itu kan kudungan tipis gitu bang. Jika masih kelihatan rambut segini kata gue, perawakannya rada agak gemuk gue gituin kan. Kayaknya anaknya udah bapak katanya, udah bapak ke depan dulu deh katanya, yuk ikut sama saya katanya. Oh ya udah kan, gue mau mikir gimana, emang gue juga haus gitu ya, pengen minum juga. Nyampe udah pak, bapak minum dulu katanya. Gak lama dia masuk ke dalam, keluar lagi bawa bapak setengah baya tua. Udah tuh dia duduk. Pak, bapak nganter siapa katanya. Nganterin anak ini yang meninggal. Ini rumah saya katanya gitu. Kata dia, ini rumah saya. Oh, gue bilang teh. Kata gue udah aneh ya. Maksudnya gimana ini ya? Gue bilang apa tuan rumahnya ada dua apa gimana? Coba deh katanya sebutin. Bapak nganterinnya kayak orang kayak gimana? Akhirnya gue sebutin kan ciri-cirinya. Kata dia yang paling bapak ingat katanya dari ininya kayak gimana, ngelihat mukanya nggak? Kalau mukanya terus terang saya nggak ngelihat emang pak, gue bilang. Dari awal saya jemput dia pakai kudungan, mungkin takut kehujanan, muka nunduk. Kata gue nyampe naiknya, gue bilang saya nggak terlalu ngelihat mukanya. Lagian saya mikirnya ya nggak sopan juga, dia bilang saya nggak enak juga kalau penumpang cewek mesti saya ngeliatin mukanya, emang nggak pernah gue gituin kan. Pokoknya yang paling saya ingat ada dia pakai gelang pak di sini kata. Gelang panjang ya kayak ular katanya melingkar. Iya yang kayak ini apa India gitu pak. Ya itu anak saya katanya. Anak saya belum nikah katanya gitu. Jadi belum punya anak dan ini yang meninggal itu ya itu katanya. Gue langsung diem kan. Kata gue pak, maksudnya gimana pak? Gue bilang teh, nih jangan nakut-nakutin. Dia bilang teh, saya pulang masih jauh nih. Gue bilang kan, emang situ dari mana katanya? Coba lihat KTP-nya. Kayaknya yang satu tuh RT tuh yang pertama nyamperin gue. Akhirnya gue buka kan, tuh pak. Gue bilang teh, saya dari Citerep kata gue. Enggak, situ enggak ngada-ngada kan nganterin. Ya ngapain saya ngada-ngada? Gue gituin kan. Saya kan nggak tahu, kenal juga kagak. Itu saya orang mana? Orang Bogor pak. Saya ke daerah sini aja baru sekali. Gue gituin kan. Udah deh gue bilang teh gini aja deh pak, saya masih penasaran kan, gue masih penasaran. Saya mau lihat deh, gue bilang teh kalau emang yang meninggalnya itu kata gue pengen lihat, saya pengen lihat deh, gue bilang teh ke dalam. Justru itu katanya masih di sono, ini orangnya masih di Bogor. Emang anak saya kerja katanya di Bogor, jadi masih di sono, jenazahnya lagi proses, belum dibawa pulang, katanya begitu kan. Itu gue nggak bisa ngomong apa bang, 15 menit gue diem, gue masih nyerna kan, kata gue ini bener apa enggak gitu ya. Masa iya sih gue nganterin setan, kata gue setan hebat masih bisa order ojek online kan gue gitu ya pikirnya ya. Kata gue coba deh pak, gue bilang cek lagi deh ke belakang. Ya udah ayo katanya kalau mau ngecek ke belakang, bawa sama dia tuh ke belakang, dicari yang nggak ada orang yang kayak perawakan yang kayak tadi gue anterin nggak ada gitu loh. Di sini cuma ada ibu-ibu lah, anak kecil kayak begitu.
Ih iya kata gue, keluar lagi di depan aja, di depan katanya, nanti takutnya keluarga saya yang lain ngedenger kata gitu. Akhirnya gue di depan lagi, terus dibawain kopi, gue ngopi lah, ngerokok. Itu gue udah nggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya gue tanya kan, setelah beberapa ini gue tanya, kata gue, emang gue bilang teh kok jenazahnya bisa belum dibawa pulang, emang kata gue kenapa gue gituin kan. Jadi anak saya kecelakaan lalu lintas katanya. Dia kerjanya di daerah Gunung Sindur gitu bang. Nah ini pulang kerja katanya, nabrak truk lagi berhenti kata dia gitu kan. Oh teman pun gue lagi langsung ingat ke situ bang. Anjir gue bilang, kata gue maksudnya nabrak truk lagi berhenti gimana katanya. Ya nggak tahu katanya, pokoknya ya pas diketemuin sama warga itu dia udah di belakang truk, nabrak ke bawah gitu. Iya. Ini kepalanya udah pecah lah, hancur lah. Itu gue bingung loh. Yang gue bingung, gue pulang gimana ini kata gue. Untungnya tadi pas dia di jalan ini ya nggak mungkin juga sih sebenarnya ya. Cuman gue inget juga gitu kan, dia di jalan bilang gini, mau saya antar pulang lagi. Untungnya kan, oh, masa iya gue. Coba kalau gue iyain, dia ikut lagi pulang. Jadi waktu itu si Pak RT-nya cuma netralin begini. Ya nggak tahu lah dia RT atau enggak. Yang jelas dia ikut ngomong juga. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah takut, mungkin arwahnya pengen ikut pulang juga, dia cuma ngomong begitu doang. Udah situ nggak usah takut, nggak usah mikir apa-apa. Hanya manggil juga ustadz yang di situ, suruh ngasih air lah, entah gimana, ini kasih air. Gue bilang, Pak saya pulang masih jauh, ini gimana? Gue dianterin bang airnya, nyampe ke depan, nyampe ke jalan utama. Terus gue pulang. Nah itu pengalaman yang sampai sekarang sih gue nggak tahu ya, maksudnya apa ya? Percaya nggak gue juga masih ada rasa nggak percaya gitu, tapi kalaupun nggak percaya masa iya gue ditipu sama orang-orang yang gak gue kenal juga gitu loh, ya kan. Yang gue nggak habis pikirnya, emang bisa apa gitu setan order ojek online kan gitu bang, ya kan. Yang gue bingungnya ya itu yang cerita yang apa yang nggak bisa gue lupa tuh yang pertama. Ada lagi kejadian pengalaman mistis lagi waktu itu. Setelah yang Uber itu diakuisisi sama yang lain, ya otomatis kan si drivernya ini mesti pindah kan. Dikasih 2 pilihan gitu, lu nggak bisa narik Uber lagi, Uber udah gue pegang gitu, lu mau pindah ke gue apa kemana. Waktu itu gue kesel nih sama yang akuisisi, sialan gue bilang, gue udah nyaman-nyaman di sini, lu ambil, gue gituin kan. Akhirnya gue lebih milih ke rivalnya, ke yang sebelah, masih hijau juga lah. Nah kalau itu kan paling banyak itu makanan ya bang, antar makanan. Nah suatu malam nih sekitar jam 12 tengah malam lah waktu itu, soalnya gue ingetnya udah. Jadi waktu itu kan sistemnya dia poin ya, untuk dapat insentif itu kan pakai poin. Nah si hitungan poinnya itu dari jam 12 malam nyampe jam 12 lagi kan. Jadi setelah jam 12 itu riset sendiri tuh poin gue. Gue ingetnya itu, kata gue udah masuk poin baru nih, orderan baru. Jadi baru jam 12 lah. Udah masuk jam 12 hari berikutnya. Gue dapet orderan beli nasi goreng ceritanya kan. Beli nasi goreng lumayan banyak tuh, 5 bungkus. Begitu gue lihat itu nganternya ke daerah perumahan yang gue juga belum pernah. Jadi si perumahan itu ada 2, perumahan 1 sama perumahan 2. Gue seringnya ke perumahan 1, perumahan 2 gue belum pernah. Ya itu gue juga baru tahu ada, gue bilang ini perumahan yang keduanya. Kalau gue kan kalau nganter kayak begitu paling gue buka map, gue gedein patokannya apa, gue biasa belok di mana gitu kan, gue gituin. Begitu gue gedein bang, ini jalan nyusurin kali. Nyusurin kali, kata gue, kali-kali Ciliwung. Gue bilang nih jalannya nyusurin kali, serem amat gue. Mudah-mudahan aja rame kan, kata gue, mudah-mudahan pinggir kali juga rame gitu. Cuman dia dimasukin ke gang dulu, masuk ke gang baru keluar jalan gede menyusurin kali gitu. Udah gue beli nasi goreng, singkat cerita kan. Terus kan gue chat kan, Pak ini sesuai titik ya? Iya kata dia gitu. Mas katanya mapsnya masuk lewat jalan mana itu kata dia. Akhirnya gue kasih tahu jalan gang apa gue lupa. Jangan lewat situ deh mas katanya, lewat jalan utama aja kata gitu. Kata dia, cari aman kata gitu. Kata gue, Pak ini kan gue sebenarnya gue pernah masuk ke gang situ. Setahu saya, gue bilang gang itu kan rapat pemukiman Pak, rapat rumah. Maksudnya aman gak aman gimana, gue gituin kan. Yaudah katanya, sampean ikutin aja katanya, lewat jalur utama aja kata dia gitu. Kata gue, Pak ini mapnya ngarahin lewat sini. Ngeyel kata, dikasih tahu kata dia gitu kan. Ya maaf Pak, gue bilang teh, nanti pokoknya yang penting pesanan Bapak nyampe lah, gue gituin kan. Ya wis katanya, terserah lah kata dia gitu. Udah kelar tuh pesanan, gue anter.
Kan kalau si map itu bang, dia ngarahinnya kan ke yang lewat jalur terdekat kan. Oke. Sebenarnya gue gedein juga kalau misalkan gue lewat jalur depan, lewat mana nih? Ternyata emang jauh, muter jauh. Ih gue males dong, gue ngambil jalur terdekat. Kata gue aman-aman apaan sih? Gue mikirnya gitu kan, orang gang kok banyak rumah. Akhirnya gue masuk tuh ke situ, ke jalan itu, ke gang itu. Begitu keluar dari gang ternyata ada turunan kanan kiri pohon bambu. Begitu turun bang, itu ada kayak padepokan silat, tau gak lo? Oke. Gede banget itu. Ih, gue bilang gue baru tahu ini ada padepokan silat. Tempatnya masih bagus, masih berdiri kokoh lah. Belum ada yang rubuh, belum ada yang apa. Cuman kotor aja. Jadi banyak sampah daun-daun kering gitu. Gue turun ke sini, kata gue baru tahu ada padepokan di sini. Ya ada tulisannya padepokan silat apalah waktu itu. Begitu gue turun, itu gue masuk bener-bener masuk ke komplek padepokan itu, keluar dari gang itu bang. Begitu gue masuk ke tengahnya itu ada lapangan, ada 2 orang bang lagi latihan silat. Pikir gue lagi latihan silat lah itu orang ya. 2 orang pakai baju hitam, gimana sih pakaian silat kayak begitu. Gue sempet pelan juga, gue ngeliatin, gue bilang tuh malam-malam kata gue, tuh orang lagi ngalap ilmu apaan, gue bilang jam segini ya. Udah tuh gue lewatin, nggak jauh dari dia, begitu belok, gue nengok lagi, kan dia jadi kayak sekolahan bang, padepokan silatnya itu jadi ada ruangan-ruangan kayak kelas-kelas gitunya. Nah di salah satu kelas itu di jendela tuh kelihatan putih bang. Gue belum mikir jelek loh waktu itu. Jadi ini ruangan nih. Gue keluar dari sini, begitu belok sini, nah ini kelihatan nih putih nih di sini. Kan jalan tuh masuk lagi ke sini. Ke sini, jadi gue mepet ke sini nih. Oke. Gue belum mikir jelek waktu itu. Begitu gue ke sini, ada rambutnya bang, si putih yang putih-putih itu di jendela itu. Ada rambutnya. Begitu gue nyampe sini, gue masih ngeliatin nih. Begitu gue nyampe sini, itu dia nyeringai sampai sini, tau gak lo? Nyeringai. Kan gue kaget ya. Itu motor gue gas bang. Alhamdulillahnya masih kekontrol ya. Jalan jelek. Gue udah gak mikirin pesenan dah itu. Gue udah gak mikirin makanan. Yang penting gue cepet-cepet keluar dari situ. Brak. Dan sialnya lagi kan gue gak tahu ya. Maksudnya kan namanya padepokan itu kan belak belok bang. Di dalam itu banyak jalannya gitu. Dan itu gede banget padepokannya. Gue yang penting bisa lari dari sini nih. Terus aja kan. Ternyata gue muter lagi ke lapangan yang tadi. Anjir, gue bilang sampai sini lagi. Pas gue nengok itu yang silat gak ada bang. Tadinya gue meminta tolong sama mereka. Itu nggak ada. Gue nggak tahu ya itu orang apa bukan. Gue nggak tahu. Yang jelas waktu itu udah nggak ada. Akhirnya gue berhenti dulu kan di situ. Gue mikir nih, apa gue mesti balik lagi? Apa gue belum lihat makanan? Belum lihat makanan masih kantong kresek. Tapi kalau gue begonya gue nggak inget nelfon sama customer, nggak inget ngontek customer. Kalau gue balik lagi, kata gue ini orderan gimana urusannya gitu ya, makanan orang udah gitu kan. Waktu itu bayarnya udah pakai udah masuk ke saldo, jadi nggak cash bayarnya itu. Gue bingung kan, kata gue gimana ini, gue bilang ya berarti gue mesti lewat yang tadi dong, kelas yang tadi dong. Gue mau balik lagi malas jauh ya. Akhirnya udahlah, gue paksain tuh. Begitu belok ini, gue ngelirik kan, udah nggak ada tuh. Wah selamat, gue bilang nih udah nggak ada, kata gue. Udah gue paksain belok lagi ke sini. Ada sebelah sini bang, lagi berdiri. Cuman ngebelakangin. Udah gue kaget lagi kan. Nah gue lurus, si jalan itu emang waktu pas gue nyampe sini ada jalan nyabang 2. Gue belok ke yang ke sini. Kata gue tadi gue belok yang ke sono, balik lagi ke lapangan, otomatis kan yang ke sininya ya. Satu lagi gue balik ke situ. Alhamdulillah keluar gue tuh dari gerbang padepokan itu. Dari situ gue terus bablas bang. Dan itu bener nyusurin kali, gelap. Nggak ada rumah satupun asli. Itu gue bingung, ada aja gitu orang yang ngambil perumahan di situ. Udah gue sepanjang jalan ada kurang lebih 500 meter lah kan, lumayan ya. 500 sampai 800 meter jalan jelek, nggak ada penerangan sama sekali. Terus nyusurin ke sebelahnya kali gitu, sebelah sininya udah kebun tebing, pohon bambu gitu. Begitu nyampe pos security, gue ngeliat ada orang. Alhamdulillah dong, gue langsung berhenti. Cuman pas lagi berhenti kayak begitu, gue masih trauma yang di sono. Gue diam dulu, gue ngeliatin dari atas sampai bawah bang. Itu orang pakai sarungan, nggak tahu ya, kayaknya penjaga di situ. Bah kenapa lu katanya ngeliatin gue kayak begitu amat? Gue takut lu setan, gue gituin bang. Dia ketawa aja. Bego katanya, gue orang katanya. Lu habis ngapain? Habis ngeliat setan? Ya kata gue, udah turun dulu. Udah gue turun kan. Lu dari mana? Kata. Ojek online pak, gue bilang tuh gue gojek. Itu jadi pas gue udah masuk ke yang hijau juga, gue nggak pernah pakai ini, nggak pernah pakai seragam, nggak pernah pakai atribut. Emang gue paling anti dulu bang pakai atribut. Jadi dia nggak tahu gue kalau gue ojek online.
Nih gua apa dapat orderan bang, gue bilang teh nganterin makanan, kata gue nganterin nasi goreng, gue bilang ke dalam gitu kan. Nasi goreng ini belum gue lihat nih, masih dibungkus aja di situ kan. Oh katanya, lu lewat mana emang tadi, kata dia gitu kan. Ya lewat situ, lewat jalan gede bukan, gue bilang lewat kata dia lewat gerbang itu bukan pas turunan rel, enggak, gue bilang teh lewat gang lu, kata iya teh. Masuk situ kata tempat silat, iya gue bego kata dia. Ternyata itu warga situ pun kalau udah jam 7 ke atas udah nggak ada yang berani bang lewat situ. Gua aja katanya orang sini nggak ada yang berani lewat situ, kata dia. Kita mendingan muter lewat depan, mendingan muter jauh katanya, kalau dari stasiun itu kan deket stasiun juga ya. Kalau dari stasiun mendingan muter jauh ketimbang lewat situ. Lu ngelihat kan akhirnya, iya gue gituin kan. Udah nganterin ke siapa? Gue kasih lihat kan. Ternyata pas diinin rumah Pak RT. Oh ini mau rumah Pak RT katanya. Udah yuk gue anterin lah sama dia ke sana. Gitu sampai sana. Itu gue masih mungkin masih kelihatan ya, ngos-ngosannya, pucatnya masih kelihatan. Oh, kalau sekarang berarti nggak fiktif ya? Enggak, kalau sekarang benar rumah Pak RT. Bener itu rumah Pak RT kalau orderan yang itu. Begitu gue nyampe situ, si Pak RT-nya lagi di depan. Karena ngelihat kali gue dianterin sama si penjaga situ depan, Pak RT langsung buru-buru keluar kan. Kenapa nih, katanya ada apaan? Lihat aja tuh Pak RT, katanya mukanya sampai pucat kayak begitu, katanya. Lagian bego, katanya lewat situ, katanya gitu kan. Lewat apa tempat silat itu, katanya. Sampean kan udah saya kasih tahu, katanya jangan lewat situ, katanya gitu. Ya kan saya nggak tahu Pak bakalan kejadian kayak begini. Udah wis masuk dulu, katanya. Dikasih air. Kasih air sama dia. Mana, katanya, nasi gorengnya aman kan, katanya. Aman sih Pak. Pas begitu gue buka bang, itu udah acak-acakan nasi goreng. Udah kayak makanan ayam, tau kan? Satu kantong kresek tuh udah ngegabung. Dia kan pakai styrofoam. Nasi styrofoamnya ini mungkin gak dipakein karet lagi sama penjualnya kali ya. Jadi begitu gua ini kan acak-acakan, amburadul. Itu 5 biji bang, gua malu banget udah kayak makanan ayam. Ini sampai kayak begini, gimana Pak? Gua bilang keadaannya kayak begitu. Tapi dia nggak marah sih. Ya udah katanya, udah masuk aja dulu katanya. Kayaknya gua disuruh istirahat dulu. Gua penasaran, gua nanya, Pak, kata gua, emang itu sebenarnya tempat apa sih? Gitu. Jadi itu padepokan silat, katanya. Cuman sekitar 5 tahun yang lalu lah, kata dia, yang punyanya ini bunuh diri. Jadi entah stres gimana, entah ilmunya terlalu banyak, entah gimana lah. Jadi awalnya sering ngelamun, tahu-taunya gantung diri. Nah dari situ setelah kejadian yang punyanya gantung diri, ya mulailah banyak teror yang kayak begitu. Kata gue yang punyanya cowok apa cewek, kata gue kan. Oh yang punyanya cowok, katanya. Dia biasanya kalau jam segini emang masih suka latihan, katanya, sama anaknya, dia bilang gitu. Oh gue bilang, terus gue bilang keluarganya masih ada. Nah keluarganya juga udah gak ada semua. Jadi itu udah terbengkalai bang, gak ada yang punya. Jadi setelah yang punyanya gantung diri, berapa tahun kemudian itu sekeluarga kecelakaan. Anaknya 2 sama bininya udah lewat semua. Jadi udah gak ada yang ngurus. Saudara-saudaranya pun, kerabat-kerabatnya pun udah gak ada yang ini. Jadi selama 5 tahun tuh itu udah kosong. Ternyata kayak begitu. Nah, udah kan akhirnya gue pulang. Gue pulang dengan ya bawa oleh-oleh kayak begitu. Dan itu gue udah stop, udah gak mau lagi gue. Maksudnya udah gak online lagi. Gue langsung pulang tuh berapa hari ya, kurang lebih 4 hari lah. Gue trauma, gak mau narik malam lagi. Udah. Ini gue lanjut aja ya yang berikutnya. Kalau yang masalah order fiktif itu, yang gue nggak tahu ya itu fiktif apa enggak, gue nggak ngerti lah, nggak terlalu nggak. Pokoknya kalau yang kayak begitu gue mikirnya ya order fiktif aja. Pernah gue dapet orderan jemput orang ada perumahan. Nah gue tahu nih ini perumahan baru. Ih kata gue udah ada yang ngisi, gue bilang perasaan baru dibangun ini perumahan kan. Begitu gue masuk, gue chat nggak balas bang, centang 1. Terus gue ini kan kalau dulu tuh si nomor customer itu masih bisa kita copy ke ke kontak gitu. Cuman mungkin karena sekarang banyak disalahgunain kali ya, jadi udah nggak bisa. Gue copy nomornya ke kontak, gue telepon nggak aktif juga. Gue chat, WA centang 1 juga gitu. Kata gue nih orang mau apa enggak sih? Gitu. Udahlah, gue bilang gue ikutin aja lah. Gue samperin aja gitu ke titik penjemputannya. Begitu gue masuk ternyata bener si perumahan ini udah ada yang ngisi gitu. Cuman masih jarang-jarang. Waktu itu gue masih inget banget blok B10 gue ngejemputnya. Udah gue masuk situ, begitu nyampe
perempatan gitu ada anak muda lagi pada ngumpul kayak begitu. Biasa kan gua permisi bang gitu kan. Mau kemana ente katanya gitu. Jemput bang gitu kan. Jemput kemana? Sono. Lu gila lu jemput ke sono kata dia gitu kan. Ah gue cuek aja ya, udah gue lewatin aja. Gue cuman ketawa aja. Nyampe sono ternyata itu blok B kosong semua bang. Kosong gak ada orangnya. Anjir gue bilang kosong kata gue. Ah mungkin di blok yang B10 ini udah ada yang ngisi kali. Udah tuh gue samperin kan ke blok B10 ini bang. Ternyata emang kosong. Akhirnya udah gue balik lagi kan. Gimana katanya, lu ngejemput setan katanya. Bang kenapa gak ngomong kalau blok situ masih kosong? Ya emang kosong katanya, lu dari tadi gue ituin nyelonong baik. Ya kan gue takutnya bener kalau yang kayak begitu-begitu banyak, sering bang. Cuman gue mikirnya itu order fiktif. Nah pernah nih pernah lagi dapat orderan itu wilayah perbatasan Sukabumi sama Bogor. Kalau yang ini horornya gila bang, itu satu keluarga loh. Satu keluarga mau kabur dari rumah. Waktu itu kan perbatasan antara Sukabumi sama Bogor itu ojek online masih jarang. Kebetulan gua dari stasiun dapat nganter ke daerah sana, begitu pulang ketembak lagi lah gua dapat orderan. Dan itu jemputnya jauh karena mungkin gak ada driver lagi ya. Jemputnya jauh, kata gua jauh amat ini sedangkan jaraknya deket. Ya kan tekor di bensin gua, nggak jemputnya jauh jaraknya deket. Pak tolong dong katanya, saya minta tolong. Dia langsung nelpon tuh, yang ini kayak ibu-ibu gitulah. Kita minta tolong katanya. Ini kasihan anak saya udah nangis-nangis katanya. Oh, gue bilang teh, bawa anak bu? Ya semua katanya. Suami saya juga kata gitu. Soalnya apa dia nggak ada kendaraan. Terus order mau ke depan juga mau manggil ojek pangkalan ya emang udah nggak ada katanya jam segitu. Sekitar jam 9-an lah. Oh ya udah gue gituin kan. Udah ntar dilebihin katanya tenang aja. Begitu gue nyampe situ bang, itu udah pada ngumpul semua. Dan itu perumahan maksudnya gimana ya? Sepi loh. Jadi masuk ke jalan masuk ke dalam itu emang udah sepi, begitu masuk ke perumahan itu gelap. Ada sebenarnya yang ngisi cuman jarang-jarang. Namanya perumahan kan jangankan jarang-jarang, yang ngisi pun aja kan masing-masing. Namanya hidup di perumahan kan, apalagi itu jarang-jarang. Itu udah pada ngumpul, anaknya 2 orang, yang satu cowok, yang satu kirain gua masih pada kecil, nggak taunya ya udah pada gede, udah usia SMA semua. Itu nangis dua-duanya. Kejar dua-duanya, yang cowok sama yang cewek itu. Kata gua, "Bu, iya Mas Fajar ya, iya. Ya udah bawa anak saya aja dulu," katanya gitu. Langsung dua-duanya langsung naik. Kata gue, "Mas satu-satu kenapa?" Gue gitu. "Enggak," katanya, "udah langsung aja," katanya berdua. Gue bilang, "Teh ini motor gue kecil," gue bilang, "Teh lu bawa bertiga," gue bilang, "emang cabe-cabean," kata gue ya. Karena ngelihat mereka nangis kan, yang cewek apalagi, "Wah," katanya, tolong saya pengen pergi dari sini buru-buru," katanya gitu. "Emang ada apaan sih?" gue gitu kan. Udah tuh akhirnya gue pamit, "Bu ini iya," katanya, "udah anterin aja sesuai titik nganter," katanya gitu. Udah tuh gua antar kan. Itu sama sepanjang jalan nangis bang. Untungnya nganternya jarak dekat cuma 4 kiloan lah. Gua turunin di situ udah. Gua balik lagi. Jadi langsung semua itu ibu bapaknya sama anaknya 2. Gua sendiri yang bawa. Gua nyampe situ si ibunya kan. "Udah saya dulu pak," katanya. Ayo udah gue naik kan. Ke yang tadi lagi, "Bu, iya udah sama," katanya. "Udah ntar nanti saya lebihin," katanya gitu. Gue tanya tuh, "Bu emang kenapa sih?" Gue bilang, "Teh ini satu keluarga pada kabur semua." Gue bilang kayak ketakutan. "Ntar aja," katanya, "tanyanya bapak aja," katanya. "Saya nggak sanggup," katanya, "buat ceritanya." Gue bilang, "Apaan ya?" kata gue. Udah mikir kemana-mana aja lah. Udah tuh nyampe si ibunya dianterin. Terakhir kan bapaknya kan. Kalau bapaknya sih santai, ya, namanya cowok mungkin ya biasa aja dia. "Udah pak, yuk," katanya, "anterin saya." Ini gue tanya kan, "Pak ini kenapa?" Gue bilang, "Teh bapak sekeluarga kabur kayak begini malam-malam," kata gue, sampai nangis-nangis. Akhirnya dia cerita, "Saya," katanya, "rumah itu sebenarnya di Bogor, cuman lagi direnovasi," dia bilang gitu kan. Nah karena apa berhubung rumah direnovasi, terus kerja juga lagi libur kata dia. Akhirnya ini rumah punya family dia, cuma keluarga. Saya ingat katanya ada keluarga saya punya rumah daerah Pugul. Emang daerah perbukitan gitu. Adem lah. Sekalian saya ngadem katanya saya minta izin buat ngisi rumahnya katanya. Udah tuh katanya saya isi rumahnya. Ternyata banyak gangguan, Bang. Jadi rumah itu udah ada yang apa mainin Magicom, katanya dibuka tutup kan kedengeran, tak tok gitu kan. Terus kalau di dapur rame lah, udah piring segala macam dimainin. Awalnya sih kita maksudnya masih kuat lah gitu. Udahlah biarin aja, namanya juga emang kosong, emang lama kosong nggak pernah diisi. Namanya juga rumah masing-masing aja, mikirnya kan kayak begitu. Pas tadi katanya puncak-puncaknya tadi jam 7 katanya gitu. Sekitar jam 7 malam anak saya tuh yang cewek lagi
selfie nih, selfie sendiri, foto-foto selfie sendiri. Begitu dia lihat di belakangnya ada pocong bang, kan dia kaget kan, dia ngejerit-jerit dong. Kenapa? Disamperin kan, kasih liatin, ada pocong. Awalnya masih ngapa-ngapa, pada takut. Mungkin ini apa, cuman ini yang dari kamera doang ngeblus. Emang rada samar katanya gitu bentuknya. Cuman gak kelihatan pocong, cuman rada samar lah katanya gitu. Udah nggak ada apa-apa. Itu di depan kamar, masih di depan kamar si anak yang ceweknya itu. Masih berdiskusi yang kata apa bapaknya, wah itu cuman ini doang gitu. Si anaknya masih nangis kejer pengen buru-buru keluar gitu. Mereka lagi berdiskusi begitu ngeliat ada bang. Ada lagi berdiri, itu empat-empatnya ngelihat. Iya. Kata dia, kalau cuman suara, cuman yang kayak begitu bang, katanya saya masih kuat. Tapi ini saya, katanya satu keluarga dikasih lihat, lagi ada di kasur anaknya. Jadi bener pas dipotoin, posisinya pas di belakang. Itu kita udah nggak mikir panjang katanya. Orang istri saya aja katanya kesalip sama anaknya sampai ditarik loh katanya. Gila gue bilang kayak begitu. Istri bapak ketahuan berarti kalau kayak begitu gak sayang anak, gue bilang kan, kalah sama setan. Itu sampai ditarik, anak saya sampai jatuh katanya. Makanya anak saya dua-duanya kejer. Kata gue, serius pak? Jadi satu keluarga? Iya kata dia, satu keluarga ngelihat. Udah pokoknya itu rumah udah nggak diisi lagi. Itu yang apa berapa. Terus ada lagi waktu itu. Nah yang kalau yang ini juga gua nggak tahu ya, maksudnya. Banyak juga ya bang. Banyak bang, maksudnya gini, gua kan paling sering itu ngambil malam bang. Gue jarang kalau ngambil pagi, itu jarang. Kalau misalkan gua kerja pagi nih, gua pulang dulu, ntar gua keluar malam. Yang paling gua seneng itu kalau gua masuk sore, masuk jam 2, gua pulang jam 10 malam, udah gua habisin tuh nyampe pagi gua ngojek. Jadi kebanyakan itu gua ngambil ngojek tuh malam, jarang gua ngambil pagi. Soalnya gua ngambil malam itu kan enak ya, sepi jalanan gitu. Kejadian lagi waktu itu gua nganter ke perumahan. Sebenarnya gua udah pernah ke perumahan itu. Siang pun itu perumahan sepi bang. Jadi perumahan cukup elit lah di wilayah kota Bogor gitu ya. Siang pun itu sepi. Gua dapet malam waktu itu. Dan apesnya lagi jam berapa ya, 1:30. Gua dapet orderan. Oh itu masih Uber. Gua masih belum pindah ke ini. Itu masih Uber. Gua SMS dong. Kata gua, ini jemput sesuai titik, gue bilang. Nggak dibalas. Tapi gak kirim, kata gue nggak dibalas, gue bilang. Ditelepon nggak diangkat. Begitu gue nyampe situ, bule bang, tinggi banget. Anjir, gue bilang itu bule, kata gue. Memang namanya juga Philip ya waktu itu. Kata gue udah kayak merek lampu. Ya udah dia naik kan. Sepanjang jalan gue ajakin ngobrol, nggak ngomong. Emang ya gue pikir ya udahlah, mungkin dia nggak ngerti bahasa Indonesia kali. Pas gue lihat bloknya blok O itu kan di ujung, namanya huruf O ya, udah yang paling terakhir lah. Gua nganter nyampe situ, bener bang, itu jam berapa ya? Jam 1:30-an, gelap loh, nggak ada orang satupun. Perumahan kayak begitulah. Udah gua nyampe ke situ, dia turun, dia nanya kan how much katanya gitu. Udah gua kasih lihat kayak begini, dia kasih uang, udah gua keluar kan. Nah gua keluar. Gue masuk itu nggak nginget bang, jalan masuknya itu beloknya di mana, nyasar lah gue pas keluar, muter di situ juga. Ih, gue bilang gue nggak keluar ini, ketemu gue security bang, ceritanya nih lagi jalan ya. Kata gue ada security, kata gue tanya kan, pak maaf pak, gue bilang saya habis nganter itu ke blok O, gue gituin kan. Dia nggak ngeliatin gue, begini apa ngadep ke depan aja gitu. Habis nganterin ke blok O, kata gue, ini saya mau keluar. Gue bilang kalau ke jalan gede kemana? Gue bilang ini arahnya. Dia cuma nunjuk aja begitu tuh. Oh ya udah, gue bilang udah tuh ini kan. Gue kan ketemu pertigaan lagi ya. Ih, gue bilang tadi satpam gimana sih? Gue bilang cuma nunjuk doang, ini pertigaan, gue belok kemana lagi? Balik lagi lah gue ke situ. Udah nggak ada tuh ceritanya. Ih, gue bilang udah nggak ada. Gue muter lagi kan, gue nyariin maksudnya nih si security kemana sih? Nggak ada bang, gak ketemu. Udah gue balik lagi ke pertigaan ke situ. Gue lagi diem, gue ngerokok dulu ya. Udah gue bilang ngerokok aja dulu sambil gue buka map kan. Akhirnya gue lihat tuh kan kalau jalan perumahan kayak gue belok bang. Gue mesti bener-bener ngeruntut gitu ya. Yang apesnya lagi kan kalau udah gue ngeruntut kayak begitu nyampe di portal. Seringnya kan kayak begitu. Udah malam di portal, muter lagi kan akhirnya. Gue liatin kan di map. Tahu-tahu di belakang nepuk. Ih, gue bilang satpam yang tadi. Kata gue, pak ini kemana? Kata gue ada 3 kayak begini. Dia nunjuk lagi ke 1. Udah, gue bilang udah tinggal lurus doang. Udah manggut aja. Udah tuh gue. Ya udah, gue lurus.
Begitu nyampe apa gerbang kayak klasternya gitulah. Ada tuh security 2 orang. Udah mana lo katanya? Udah gue berhentikan. Itu gue bilang teh habis nganterin bule kata gue. Blok apa? Blok O. Siapa namanya? Philip gue bilang teh. Dia mau baru datang katanya, baru 2 mingguan di sini, belum bisa bahasa Indonesia. Pantesan gue bilang teh diem baik kata gue. Pak tadi saya nyasar gue gituin kan. Muter-muter gue bilang teh di dalam kata gue. Untung ada teman bapak gue. Teman katanya. Teman siapa katanya? Ya teman bapak gue. Ini teman gua katanya ada 2 orang tuh di pos itu di klaster itu kan. Kata gue ya satu lagi lah bukan yang ini. Kata gue kalau yang ini ada di sini berarti yang lain pak. Kalau malam itu kita di sini jaga cuman berdua. Lu temen-temen yang mana? Kata. Gue bilang teh serius pak. Gue gituin. Yang di depan kali nggak ada. Kata. Security depan dari tadi nggak ada yang lewat. Kata gitu kan. Ngelihat lu ya katanya ngeliat setan langsung kayak begitu bang. Gue nggak tahu kata gue setan atau apa. Udah lu turun dulu kata. Lu berani emang katanya jalan pulang lagi ke depan katanya sendirian katanya gitu. Akhirnya dicerita bang. Jadi emang udah sering kejadian di klaster itu. Ya yang ininya amit-amitnya ya sampai kejadian akhirnya satu driver ada yang meninggal waktu itu bang. Jadi dia pas habis nganter ke klaster itu katanya begitu keluar kenceng bang. Kenceng mungkin dia ngikutin map ya kayak begitulah kata gue juga kalau ngikutin map di perumahan kadang suka ada jalan di portal. Jadi dia kenceng belok sekaligus nggak taunya jalannya di portal, dihantam sama dia portal. Meninggal. Kata si satpamnya ya gue merkirain sih itu orang habis ngelihat katanya di dalam. Emang sering katanya kayak begitu. Jadi ngelihat yang security lah di dalam nggak ada. Kalau malam itu security cuma berdua katanya gitu. Serius lu bang ada yang iya katanya baru 1 minggu yang lalu itu di portal yang itu katanya. Nabrak katanya temen ente katanya meninggal. Anjir gue bilang takut tuh ya. Ayo gue pulang dianterin bang sama dia. Nyampe depan tuh, nyampe jalan gede. Kata gue gak tahu bang, gue bilang teh anterin gue. Ya udah yuk, teh mau untungnya dia. Ya udah gue dianterin tuh nyampe ke jalan gede. Nah itu beberapa kejadian horor waktu gue ngojek online. Berarti ini cuma satu driver doang loh yang ini yang ngalamin ya. Gimana kalau driver-driver online yang lain? Ini juga kita sebenarnya ada juga nih driver online yang mau jadi bintang tamu bang. Mungkin sama kali buat dia bisa mau menceritakan pengalaman waktu dia ojek online malam-malam gitu ya. Kalau gue dulu kan teman-teman gue juga banyak yang suka cerita ya. Kalau gue dulu bikinnya ya gini loh bang, yang nggak masuk akalnya. Setan kok bisa sih gitu order ojek online gitu kan gitu bang? Iya, ya kan nggak masuk aja. Tapi emang nggak masuk akal, tapi emang banyak. Emang banyak kejadian. Iya. Gue dulu yang paling awal-awal gue denger cerita kayak begitu dari temen gue sendiri. Dia sih senior gue ya, lebih tua gitu. Begitu dia datang ke base camp, kita kan suka ngumpul di base camp kan kalau malam. Begitu datang ke base camp, muka pucat nggak ngomong apa-apa, sambil marah-marah anjing katanya gue bos. Oh gitulah maki-maki lah dia. Pak kenapa? Gue bilang duduk dulu. Gue bilang cerita ada apaan gitu. Jadi dia dapat orderan. Gak apa-apa gue sebutin ya, emang udah terkenal lah di sana. Ada namanya itu kalau dulu sih gue nggak tahu itu hotel atau apa. Cuman sering dijadiin gedung pertemuan. Jadi anak-anak Pakuan kalau kelulusan kadang suka di situ. Brajamusti namanya. Oh, Brajamusti. Di Jalan Cilandak. Tahu. Nah, itu tempat wisudanya istri saya. Itu sejarahnya dulunya kuburan. Oh. Jadi yang gua denger dari yang kalau misalkan ada yang salah nanti tolong dibenerin aja ya. Yang gua denger dari orang sono dulu waktu zaman kan rumah sakit RSJ Cilandak itu udah lama ada. Tadinya itu satu komplek Jalan Cilandak itu semuanya komplek Cilendek RSJ itu. Jadi kalau zaman dulu katanya kalau ada orang yang meninggal orang gila meninggal, ya itu dikuburnya di situ. Yang sekarang jadi Brajamusti itu. Oh. Jadi cerita-cerita horor di wilayah jalan situ Brajamusti ke belakang itu emang banyak. Nah waktu itu si bapak ini teman gue ini dapatlah orderan. Emang udah malam sekitar jam 9-an. Dia dapat orderan di situ, cewek katanya. Gue ngejemput cewek. Pas gue masuk, gue sempet di stop dulu katanya sama security. Pak mau kemana? Saya mau jemput, katanya dapat orderan. Orderan katanya. Pak nggak ada orang di dalam, katanya udah kosong katanya. Enggak ini ada katanya. Karena emang ini si tipenya temen gue ini tipenya ngeyel bang. Kalau dilarang, kalau dimarahin atau apa, biarpun dia salah dia yang marah loh. Orang main hajar aja, customer aja dihajar kalau salah, kalau dia kesel. Akhirnya kan dia ngotot-ngototan tuh sama security. Mungkin securitynya juga kesel. Ya udah terserah lu deh gitu. Lu masuk aja gitu ke dalam.
Pikir dia mungkin ada acara di Brajamusti itu, ada yang pulang malam gitu ya. Gue nyampe situ ada bener Jar katanya. Pakai dress kantoran gitu, tau gak yang jas, celana panjang, cewek, rambut panjang katanya. Cakep kata dia. Pakai baju warnanya warna hijau tua. Akhirnya dia naik. Nah, yang dia bingung, yang gue bingung katanya, tujuannya itu ke hutan lindung. Aduh, gue jadi lupa namanya. Udah lama nggak ngubek-ngubek Bogor. Ada hutan lindung yang daerah Dramaga tuh, Bang. Apa ya? Yang daerah Dramaga tuh ada, pokoknya ada hutan lindung lah di situ. Nah, tujuannya itu ke situ dia. Yang gue aneh katanya malam-malam tujuannya ke situ katanya gitu kan. Ya udahlah gue anterin, dan ya di kantor itu tadinya pikir dia emang rumahnya di sekitaran situ. Kan kalau mau masuk situ Bang, kita masuk ke perkampungan, jalan masuk mobil 2 pun mepet gitu ya, jalannya kecil. Nah dari situ ntar kita masuk ke kayak hutan Bang, kayak gerbang hutan gitu. Hutan lah, gelap. Dari situ barulah ada kantornya, kantor tempat pengendalian si hutan lindung itu. Nah dia ke situ tujuannya. Gitu nyampe kan ada security juga di situ kan, di stop juga dong sama security. Pak, bapak mau kemana katanya? Ini Pak, nganterin si ibu kata gitu. Hah, diem terus security, nganterin si ibu. Oh ya udah, sama security suruh masuk. Ya udah nggak apa-apa, sok katanya, silakan. Nanti udah selesai balik lagi ya Pak katanya. Oh iya, udah tuh dia masuk. Begitu nyampe dalam nggak ada Bang. Udah nyampe dalam nggak ada ceweknya tuh, yang diboncengnya itu. Kan dia kaget kan, gue langsung muter balik Jar katanya. Gue muter balik nyamperin lagi security. Pak, bapak tadi lihat kan katanya yang saya bonceng? Nggak ada katanya. Bapak bawa motor sendiri, kata security itu. Kok bapak diemin aja? Emang udah banyak katanya. Udah, jadi ternyata kata security udah banyak kejadian kayak begitu, yang nganterin nggak ada orangnya. Emang udah banyak, makanya saya diemin katanya, biar bapak tahu sendiri katanya. Serius Pak, nggak saya nggak bawa apa-apa. Enggak katanya. Bapak nggak bawa siapa-siapa. Udah tuh gue nggak percaya katanya. Gue balik lagi katanya ke Brajamusti itu. Nanya tuh sama security yang di situ. Pak, saya tadi kesini kan? Iya katanya. Lu ngejemput siapa? Ente ngejemput siapa kan? Ibu-ibu nggak ada katanya. Ente masuk sendiri, keluar sendiri. Jadi dia sendiri. Padahal gue ngeliat katanya gue bawa cewek kata dia. Udah tiba. Nah itu waktu itu gue belum percaya tuh. Gue bilang bapak, gue bilang faktor kelelahan kali gue gituin kan. Kebanyakan ngehayal, gue bilang ketemu keseringan ketemu customer cantik gue gituin. Gue masih bercandain tuh waktu itu. Sebelum gue ternyata ngalamin kejadian kayak begitu. Gitu lah. Jadi ya kalau mau diulik mah banyak mungkin, terutama yang suka ngalong. Bener. Wah luar biasa ya, yang lebih ini lagi ya, nggak nyangka ya itu tadi korban yang pertama itu tadi ya, tujuan Sukabumi itu. Gila jauh banget itu Bang. Ngebayang udah jauh-jauh, ternyata orderan dari alam bawah sana, alam sana. Iya itu ya. Oke, karena ini udah azan maghrib Bang, kita kayaknya siap. Bang, udah 1 jam ya, udah hampir 1 jam nih Bang ternyata lama. Oke, tambahan mungkin sedikit Bang, pesan dan kesan yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah. Apa ya pesan dan kesannya? Gue bingung kalau disuruh kayak begini. Pokoknya jangan lupa pantengin terus lah channel Jejak Backpacker dengan hostnya yang harus dilestarikan dari kepunahan. Dan harus dibudayakan juga. Oke, Bang Fajar. Nah, Backpacker, itulah tadi cerita dari Bang Fajar. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar, terima kasih buat waktunya. Nanti sekitar 1 tahun, 6 bulan atau setahun lagi cerita lagi Bang. Siap, insyaallah. Ditunggu Bang. Sampai jumpa.